Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, pada video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang akuntansi lembaga keuangan syariah. Jadi untuk topik pertama, kita akan bahas KDPP-LKS atau Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Jadi kalau di PSAK umum kita mengenal KDPP-LK, kalau di PSAK syariah itu ada KDPP-LKS. Jadi kalau tujuannya sih sebetulnya sama-sama ya. Nah, di sini ada KDPP-LKS itu isinya apa saja? Di dalamnya ada tentang pendahuluan. Pendahuluan ini ada tujuan KDPP-LKS itu apa, ruang lingkupnya bagaimana, penggunanya siapa saja, sampai membahas tentang paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah. Ini yang kalau di KDPP-LK nggak ada ya, yang menjadi ciri khasnya kan ada di sini. Di samping pengguna laporan keuangan juga atau pengguna laporannya entitas syariah. Berikutnya tujuan. Tentunya ini adalah tujuan laporan keuangan syariah ya. Dan ada asumsi dasar. Ini asumsi dasarnya sama atau mirip karena ada perbedaan sedikit gitu ya. Yaitu ada asumsi accrual dan ada asumsi going concern. Supaya informasi itu berkualitas, disajikan juga atau dibahas juga mengenai karakteristik kualitatif. Ini ada beberapa. Ada juga dibahas terkait unsur-unsur laporan keuangan. Kalau unsur-unsur laporan keuangan syariah, di sini secara sekilas kita bisa lihat pembedanya. Ada namanya dana sirkah temporer ya. Kalau di perbankan nih biasanya, perbankan syariah nih biasanya common dana sirkah temporer. Ada bagi hasil untuk pihak ketiga gitu ya. Ini yang memang tidak ada di laporan atau KDPP-LKS. Kemudian ini saya pindah dulu ya. Kemudian di bawah situ ada pengakuan dan pengukuran. Kalau pengakuan kita biasanya akan lebih berbicara mengenai when, kapan. Nah, kalau pengukuran kita berbicara mengenai berapa sih angka yang dicatat. Dan berapa angka yang dicatat tentunya tidak terlepas dari prinsip biaya yang digunakan. Historical cost, atau misalnya menggunakan fair value, atau settlement, atau realizable value. Kita lanjutkan ke berikutnya sebelum kita lanjut ke lebih dalam lagi mengenai KDPP-LKS. Berikut ada prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum ya, yang disampaikan oleh Bapak Wiroso almarhum, di mana di sini kita bisa melihat ya rangka prinsip akuntansi berlaku umum itu landasan di paling bawah adalah landasan syariah. Nah, landasan syariah di situ juga paling bawah lagi kita lihat ada Al-Qur'an, kemudian Al-Hadis. Nah, ada fatwa. Kalau di Indonesia kita ada fatwa MUI ya, ada fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional. Nah, kalau kita lihat KDPP-LKS ini kan di atasnya artinya bahwa KDPP-LKS itu nanti berdasarkan landasan syariah ini, gitu ya. Berdasarkan landasan syariah ini. Nah, kemudian baru ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ini adalah operasional. Di lapangan akuntan itu akan menggunakan misalnya PSAK atau ISAK syariah. Kalau nggak ada, menggunakan ISAK internasional. Kalau nggak ada, itu menggunakan praktek atau konvensi yang berlaku umum. Tapi intinya bahwa apapun itu kita berdasarkan KDPP-LKS yang pada dasarnya atau dasarnya lagi landasannya adalah syariah. Gitu ya. Secara sekilas seperti itu. Lanjut saja. Nah, sekarang tujuan KDPP-LKS. Tadi itu kan dibilang bahwa kalau misalnya KDPP-LKS itu di bawah ya, jadi landasan dia, jadi landasan atau jadi acuan. Bagi siapa? Yang pertama itu adalah bagi penyusun standar akuntansi syariah. Jadi ada Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DESAS atau DSAS ya. Di dalam menyusun, tugasnya adalah menyusun standar nih. Di dalam menyusun standar, maka mengacu atau acuannya adalah ke KDPP-LKS. Berikutnya yang kedua yaitu penyusun laporan keuangan. Akuntan ya. Jadi akuntan itu kalau misalnya di lapangan ada masalah, misalnya katakanlah nggak ada nih standarnya atau bagaimana. Nah, maka acuan yang digunakan yang menjadi argumen atau judgement-nya adalah KDPP-LKS. Yang bawah ada auditor, ini kita pindah dulu sini. Auditor memberikan opini ya tentang kesesuaian laporan keuangan dan standar akuntansi syariah ini tentunya.
KDPP LKS juga akan digunakan oleh auditor di dalam memutuskan atau memberikan pertimbangan opini. Terakhir yaitu adalah pengguna laporan keuangan ya, untuk menganalisis biasanya, untuk menafsirkan, untuk menginterpretasikan ya laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan dan diaudit oleh auditor. Lanjut, itu adalah tujuan dari KDPP LKS kenapa ada. Pengguna laporan keuangan sendiri ini di KDPP LKS disebutkan penggunanya ada banyak ya, disebutkan tuh lebih daripada KDPP LK yang nggak pakai S. Yang pertama investor tentu saja, karena pemilik dana mereka berkepentingan untuk melihat apakah dananya dikelola dengan baik atau tidak. Yang berikutnya ini juga sebetulnya yang terkait dengan entitas syariah ya, yaitu pemilik dana kod misalnya untuk mengetahui jatuh temponya, pemilik dana sirka temporer, bagaimana pengelolaan dana sirka temporer dan tentu saja mungkin ada jatuh tempo atau peruntukannya. Pemilik dana titipan ini biasanya wadiah ya, kalau misalnya ada di bank syariah itu ada yang nabung, biasanya akadnya bisa menggunakan wadiah atau nitip dananya. Ada pembayar dan penerima zakat, siswaf ya, ada wakaf, nggak terbatas pada zakat tapi juga wakaf. Berikutnya Dewan Pengawas ya, Dewan Pengawas Syariah di sini. Dewan Pengawas Syariah itu akan mengawasi tentunya selain fatwa, dasarnya fatwa gitu ya, tentunya ada laporan keuangan itu dilihat ya, sesuai nggak dengan fatwa, sesuai nggak dengan standar akuntansi. Karyawan mungkin, mitra atau pemasok ya, supplier lah ya, pelanggan, customer, pemerintah terkait dengan pajak, dunia akademis ya, karena memang harus mengawasi gitu perkembangan atau pertanggungjawaban dari entitas syariah. Yang terakhir yaitu di sini ada masyarakat. Kita lanjutkan lagi setelah pengguna laporan keuangan. Oke, di dalam KDPP LKS itu ada paradigma transaksi syariah ya. Paradigma transaksi syariah apa sih paradigma transaksi syariah atau yang mendasari standar syariah ini nantinya gitu ya. Bentar, ini kenapa nggak bisa dilanjutkan? Bisa, alhamdulillah. Ya, jadi sebetulnya paradigma transaksi syariah ini ya, kita ada di sini ada falah. Jadi intinya bahwa yang dikerjakan, yang diusahakan itu adalah untuk mencapai falah, yaitu kesejahteraan hakiki, yaitu secara material maupun spiritual. Karena alam semesta ini pada dasarnya ya diamanahkan kepada manusia, kepada kita untuk dikelola, yaitu kita ini menjadi khalifah fil ard gitu ya, mengelola, yaitu manusia mengemban amanah untuk mencapai suatu pencapaian atau suatu tujuan tertentu, yaitu falah gitu. Nah, jadi manusia itu punya akuntabilitas ya, selain misalnya di ibadah ubudiyahnya, maka manusia punya akuntabilitas karena terkait dengan khalifah fil ard tadi itu. Untuk asas transaksi syariah di sini ya, untuk asas transaksi syariah ini ada asasnya adalah terkait dengan ukhuwah, kemudian ada adalah, kemudian ada maslahah, ada tawazun atau keseimbangan, dan kemudian ada syumuliyah atau universalisme. Ukhuwah ini adalah persaudaraan ya. Kalau misalnya kita punya rasa persaudaraan dengan sesama, tentunya kita akan berusaha menolong ya, menjamin dan sebagainya. Maka di sini ada terkait dengan ukhuwah itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada ta'aruf ya, mengenal, kemudian tafahum, saling memahami. Kalau kita udah ketemu orang, saling paham, maka kita bisa membantu atau di situ ta'awun. Kalau sudah kita ta'awun, ada takaful, maksudnya ta'awun ya, menolong, kalau takaful kan menjamin, kemudian ada saling bersinergi, kemudian ada tahalluf gitu. Nah, transaksi yang berikutnya, asas transaksi yang berikutnya adalah atau keadilan, yaitu menetapkan sesuatu sesuai dengan porsinya, bukan sama rata ya, tapi sesuai dengan porsinya. Di mana
Indikator dari adalah di dalam transaksi syariah itu transaksinya harus bebas maghrib. Maghrib itu apa? Ada maisir, ada gharar, ada riba, itu yang tidak boleh. Jadi transaksinya harus bebas dari itu. Harus bebas dari kezaliman, harus tidak terkait dengan transaksi yang diharamkan. Asas berikutnya yaitu terkait dengan maslahah ya. Maslahah artinya kemaslahatan. Kemaslahatan berarti apa ya? Semacam kesejahteraan ya, memenuhi kesejahteraan bersama. Jadi tidak hanya pribadi tetapi juga kolektif atau bersama. Jadi kemaslahatan ini juga sebetulnya terkait lagi dengan tadi, yaitu terkait dengan amanah untuk mencapai falah. Karena untuk memenuhi itu dibilang bahwa ada pemenuhan terkait dengan maqasid syariah ya. Ada pemenuhan terkait dengan maqasid syariah atau tujuan dari syariah itu. Dimana kalau Al-Ghazali itu mengatakan bahwa tujuan dari syariah atau maqasid syariah itu ada 5 hal, yaitu bagaimana ada penjagaan agama, ada penjagaan jiwa, ada penjagaan akal, ada penjagaan keturunan, dan ada penjagaan terkait dengan harta. Dan kalau Satibi nanti mengkategorikan lagi itu kan ada dururiyah ya, ada hajiyah, ada tasniyah dan sebagainya. Teman-teman bisa melakukan kajian-kajian terkait dengan maqasid syariah. Berikutnya ada keseimbangan atau tawazun ya, seimbang ya, antara pencapaian-pencapaian itu seimbang. Dan terakhir adalah sumuliyah atau universalisme, artinya bahwa transaksi syariah itu tidak terbatas pada umat Islam saja, melainkan semuanya ya, semua umat gitu. Tidak hanya untuk muslim tapi juga untuk non muslim, tidak hanya untuk manusia tetapi juga terkait dengan lingkungan, itu universalismenya. Ini nanti bisa kalau yang dapat slide-nya bisa dibaca ya, terkait dengan paradigma dan asas transaksi syariah. Nah, ada karakteristik transaksi syariah nih ya. Ada karakteristik transaksi syariah. Kita bisa lihat apa saja karakteristiknya. Karakteristiknya pertama itu adalah saling paham dan saling ridho. Ya. Saling paham dan saling ridho atas suatu transaksi, antara minkum, biasanya antara minkum, saling ridho. Kemudian transaksinya itu harus halalan thayyibah ya, tidak cukup halal tapi juga harus thayyib, baik. Ada lagi yaitu fungsi uang, di sini tidak untuk komoditas yang diperjualbelikan tetapi untuk alat tukar, untuk satuan nilai, untuk mengukur harta gitu, satuan nilai. Perjanjiannya harus jelas, tidak ada time value of money, walaupun ini ada kajian-kajian atau jurnal-jurnal membahas time value of money ya. Ada yang nggak apa-apa, tapi juga ada yang bilang itu apa-apa gitu ya, maksudnya ada tidak diperkenankan. Ya, perjanjian itu harus jelas juga di awal, kemudian dibilang lagi tidak terkait dengan ini ya, tidak terkait dengan ini semua. Ada riba, penipuan, rekayasa, riswah, ada baik najis itu permintaan terkait harga ya, biar harganya naik dan sebagainya. Ini ada tujuan laporan keuangan syariah ya, atau mungkin yang tadi mau dibahas lebih lanjut, ini enggak lah ya, enggak usah dibahas lebih lanjut lagi. Enggak boleh ihtikar, enggak boleh monopoli, bai'inah, najas, talaki rukban, suap tuh ya, suap terkait dengan korupsi, wah enggak boleh banget lah itu ya. Apalagi kalau misalnya di entitas syariah misalnya gitu ya, akhlaknya itu jangan sampai misalnya kita itu sedikit pun menerima suap gitu kan, misalnya ada, karena itu bisa mengubah hati ya, untuk mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan syariah juga. Ini ada tujuan laporan keuangan syariah, saya taruh sini dulu. Sorry ya, maaf ya. Tujuan laporan keuangan syariah dan tujuan laporan keuangan syariah ini mungkin baiknya kita bahas di part 2 ya. Oke?